Oke, siap ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya. Hari ini kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu mata pelajaran KKA ya. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum masuk ke materi, saya presentasi dulu ya. Tadi yang masuk siapa? Namanya? Jihan. Ya, oke. Jadi sebelum masuk materi, saya ingin bertanya, apakah kalian sebelumnya pernah mendengar istilah coding? Apa itu coding menurutmu? Membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kecerdasan artifisial AI ya, yang apa itu? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Terus apa? Kecerdasan rekayasa itu kan kepanjangannya, ya pengertiannya, ya kira-kira. Dalam kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan berarti adalah program komputer kan? Iya, program komputer yang dirancang agar mempermudah dan bisa berpikir layaknya manusia. Jadi nanti kita kesadaran kita kalau ada kesulitan atau apa itu bisa ditanya ya, nanti kalian bisa mencoba bertanya, mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada AI. Jadi, tapi jangan dipercaya 100%. Output dari AI itu belum tentu benar 100%. Jadi jangan dipercaya, kamu cek, recheck dulu apakah itu sudah sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau belum. Oke, sebelum kita mulai, nanti kalian ini kan sudah siap, jadi biar semangat. Saya bilang anak-anak, kalian menjawabnya adalah siap belajar konsentrasi ya. Siap belajar konsentrasi. Oke, cek ya, cek sound. Anak-anak siap belajar konsentrasi. Anak-anak siap belajar konsentrasi. Ya, biar gak ngantuk karena kita jamnya kebetulan siang. Oke, sekarang kita coba masuk ke sedikit untuk ke materinya. Yang pertama adalah mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, di situ ada beberapa pertanyaan pemantik. Siapakah kita untuk menghadapi masa depan digital? Oke, yang pertama, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah aplikasi ponsel kita bisa mengenali wajah atau suara kalian? Ya, di sini kamu bayangkannya itu prosesnya gimana? Kamu kan pakai apa? Buka HP kan sekarang pakai pengenalan wajah, face recognition, atau mungkin pakai suara, buka atau open gitu. Nah, jadi proses ini mungkin juga salah satu adalah dari proses AI. Jadi kan ternyata perangkat keras kita, HP kita itu bisa mengenali suara kita ya. Kira-kira prosesnya bagaimana? Sudah terbayang? Kok iso HP kok kenal sama saya? Apa kita pernah kenalan? Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana teknologi bisa membantu kita menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari, bahkan yang paling kompleks sekalipun ya. Kamu mengerjakan tugas yang mungkin kamu sebenarnya nggak bisa mengerjakan, tapi dengan bantuan AI dia bisa mengerjakan ya. Itu misalnya matematika, Bu siapa yang ngajar matematika siapa? Bu R, kayak soal angel banget kan, coba tanya AI ya. Itu kemudian seberapa siapkah kita sebagai generasi penerus untuk menjadi pencipta teknologi, bukan hanya sekedar pengguna ya.
istilahnya kalau boleh saya bilang itu, jangan sampai itu kita hanya menjadi budak teknologi, kita hanya menjadi target pemasaran produk-produk teknologi. Kalau bisa kita menciptakan. Kemudian manfaat kita mempelajari coding dan KA ya, itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah ya. Ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk masa depan karir ya. Rencana kegiatan ya, jadi nanti kita akan apa yang akan kita lakukan selama pembelajaran ke depan. Yang pertama adalah nanti kita diskusi interaktif ya, untuk memahami konsep-konsep dasar coding. Seperti tadi kita sudah diskusi sebentar ya, diskusi. Kemudian proyek berbasis kelompok ya. Nanti ada proyek-proyek yang melibatkan coding AI, nanti kelompok untuk masalah-masalah kontekstual. Itu kira-kira nanti yang akan kita kerjakan atau kegiatan yang kita lakukan. Kemudian kita pendahuluan ya, pendahuluan mengapa coding dan KA itu penting ya. Itu ada beberapa, karena Indonesia fokus dalam pengembangan SDM unggul untuk menghadapi tantangan era global digital, hal sejalan dengan undang-undang ini. Kemudian karena revolusi industri masyarakat 5.0, jadi gini intinya, karena suatu teknologi AI itu suatu keniscayaan pasti akan dipakai, makanya dari sekarang dari level SD sampai perguruan tinggi itu kayak yang sekarang SMA ya, sampai SMA naik perguruan tinggi lebih lagi. Jadi mulai diperkenalkan itu dengan coding. Oke, kemudian itu tujuan berpikir pembelajaran coding dan KA, yaitu berpikir komputasional ya, ini ya. Pertama, SMP saya yakin sudah ya. Kemudian ada literasi digital yang bijak ya. Kalau di SMP dulu belajarnya apa? Perintah-perintah. Kayak codingnya pakai apa? Scratch. Scratch ke Python. Python buat apa? Apa pengenalan Python? Pakai Scratch Python. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan? Belum ya? Jelas ya kira-kira ya? Jelas. Oke, itu beberapa elemen mata pelajaran coding dan KA ya. Ada berpikir komputasional, literasi digital, kemudian literasi etika kecerdasan artifisial, kemudian pemanfaatan dan penggunaan KA, algoritma pemrograman dan analisa data. Ini elemennya, elemen pembelajaran codingnya. Coding dan pemrograman apa bedanya? Itu apa bedanya sama coding? Dibaca lah. Coding adalah proses mengonversikan keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami komputer menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan pemrograman adalah mencangkup seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Oke, jadi sebenarnya coding dan pemrograman itu satu jalur ya. Kemudian pembelajaran coding bisa dilakukan dengan berbagai metode ya. Plug coding ini memanfaatkan perangkat komputer dan perangkat lunak. Ini berarti benar-benar ngetik program. Kemudian yang kedua adalah unplug. Unplug itu tidak menggunakan komputer. Ya, ini karena yang diajarkan di sini adalah konsepnya ya. Konsep melalui simulasi dalam memecahkan suatu masalah ya. Melalui aktivitas fisik, simulasi atau permainan ya. Permainan. Jadi gampangannya logika berpikirnya yang dirangsang di bagian unplug coding. Jadi, oke, coba sekarang bisa dihidupkan komputernya.
kita mencoba menggunakan AI ya, menggunakan AI yang pernah kamu gunakan. Oke, sekarang tanggal berapa? Tanggal 24. Coba sekarang nomor 24, Luria Sari. Nah, Luria, coba kita menggunakan AI yang awam ya, punyanya Google itu Gemini. Coba silahkan di depan, nggak apa-apa, maju aja nggak apa, untuk mencoba program AI Gemini, platform Gemini. Misalkan apa? Pertanyaan yang mau diajukan ke Gemini. Bagaimana cara menggunakan apa? Coba bagaimana cara membuat video animasi dengan AI ya. Nah, itu ada prosesnya. Yang pertama menentukan konsep dan naskah promptnya dulu. Jadi apa yang kita perintahkan di software AI itu namanya prompt ya, prompt. Ya, ternyata prosesnya agak panjang, tidak sesimpel yang kita bayangkan, karena kita harus spesifik temanya apa, harus kita tentukan. Oke, terima kasih ya. Sudah mencoba di tempat masing-masing? Coba dicoba tempat masing-masing menggunakan Gemini ya. Oke, jel-jelnya anak-anak siap belajar konsep. Anak-anak Siap belajar konsentrasi. Oke, barusan kalian sudah mempraktekkan penggunaan AI untuk ditanyain dan hasilnya kira-kira gimana? Bisa kan menjawab? Iya. Dari kalian kita merefleksi sebentar kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Coba Mbak, silahkan Mbak Frelia. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu sebisa mungkin kita itu berpikir komputasional tentang dampak yang diberikan oleh HP itu bisa dipilah dari negatif atau positifnya. Ya, berdiri. Nah, madep sana ya. Jadi dampaknya itu kita bisa memanfaatkan AI atau teknologi untuk berkembang, tapi jika kita diperbudak itu bisa saja kita lebih mundur. Jadi sebaiknya kita jangan mau terpengaruh, kita menggunakan dan sebisa mungkin menciptakan teknologi untuk mengembangkan SDA atau SDM di Indonesia. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, coba Mas Mirza. Ini Mas Mirza depan ya. Coba Mas Mirza. Ya, sini aja nggak apa-apa. Ya. Manfaat kita tadi yang sudah kita pelajari tadi, kita belajar apa kira-kira? Kita belajar memanfaatkan AI untuk kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak boleh menggunakannya terlalu berlebihan karena itu bisa membuat kemunduran bagi diri kita. Oh iya, hampir sama ya. Oke, makasih Mas Mirza. Oke, jadi kita belajar mengenai pengantar AI ya. Jadi gambaran AI di kehidupan kita depannya. Jadi kita harus siap-siap. Jadi sekarang itu kalian harus siap, jangan sampai nggak tahu mengenai AI. Terus bagaimana memanfaatkan AI, tapi juga jangan terlalu percaya penuh sama AI. Karena yang namanya teknologi itu fungsinya hanya membantu. Kalau bisa tetap kontrol utamanya tetap di manusia. Ya, nanti bahaya kalau AI itu sudah bisa ngapa-ngapain sendiri. Ya, nanti bahaya, manusia dikuasai, dunia dikuasai oleh AI. Kalau yang film itu kan ngeri, ya kan? Nah, tapi kalau kita dari sekarang itu tidak ada pengetahuan, tidak ada kontrol, itu bisa terjadi seperti di film-film itu. Oke,
Untuk sekarang kita coba sebelum kita akhiri, kita coba beberapa pertanyaan untuk mengetahui seberapa dalam pemahamanmu terhadap materi yang sudah disampaikan tadi. Jadi ini ya kesimpulan hari ini, pelajaran coding dan KA adalah langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda ya. Jadi mempersiapkan kamu itu untuk menghadapi tantangan dan peluang di era digital ya. Jadi kamu dipersiapkan pengetahuan dasar mengenai KA biar siap. Kemudian dengan fokus pada pengembangan keterampilan berpikir komputasional, literasi digital, dan pemahaman KA serta penanaman etika. Diharapkan nanti ketika menjadi warga digital itu yang kompetitif, inovatif, bertanggung jawab. Oke, jadi kita mari bersama-sama menjalankan masa depan yang lebih cerdas dan etis dengan teknologi. Itu harapan pemerintah seperti itu, jika harapan kita semua. Jadi karena kita sudah hidup di era AI dan kamu hidup di era digital dan kamu juga menjadi warga digital, itu juga kamu harus memahami dasar-dasar tadi yang saya sampaikan. Ada berpikir komputasional, terutama etika ketika menjadi warga digital, yaitu menjadi warganet ya, istilahnya sekarang warganet ya. Jadi jangan ngomong sembarangan, jangan ngupload foto sembarangan ya, karena yang melihat itu orang-orang di seluruh dunia. Oke, coba kamu siapkan secara kertas, nanti ada 10 pertanyaan kira-kira yang kamu jawab nanti untuk mengetes pemahaman kamu setelah kita mempelajari materi yang sudah disampaikan. Hanya untuk yang pertama coba undang-undang nomor berapa yang menetapkan fokus Indonesia pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Nomor 1, undang-undang nomor berapa tadi ya? Tadi ada sekilas. Oke. Terus nomor 2. Oh belum. Oh ya. Diulangi sih. Oke. Jadi itu materi yang sudah kita bahas, dan kamu tadi sudah beberapa anak sudah menyimpulkan, tadi juga sudah mencoba menggunakan perangkat AI pengenalan ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Tadi kesimpulannya pokoknya tadi kesimpulan bahwa kita itu pembelajaran AI itu mengantarkan kalian ya, memberikan dasar-dasar kalian untuk menghadapi era digital ya, akan tidak kaget nanti ketika menghadapi era digital 5.0. Kemudian materi nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Tadi kalian sudah uji pemahaman juga sudah, kemudian kita lanjutkan materinya, nanti berlanjut materinya. Kemudian mungkin ada beberapa tugas nanti ya, nanti kalian kerjakan di rumah untuk lebih memahami dari materi tersebut. Sekian dulu ya, sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.